Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Samuel 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukannya lah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan, yang saya beri judul Hadiratnya Memberkati. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tadi adalah peristiwa di mana tabut Allah ditaruh Daud di rumah Obed-Edom. Tabut Allah di zaman dulu itu sebenarnya simbol dari kehadiran Allah, yang di dalamnya itu ada firman Allah yaitu 2 loh batu, ada tongkat Harun, dan juga ada roti atau mana yang ditaruh di dalam tabut Allah itu. Dan itu adalah simbol dari hadirat Allah. Dan Alkitab katakan waktu Daud menaruh tabut Allah itu di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu juga Obed-Edom diberkati. Kita mau lihat apa yang diberkati waktu hadirat Allah ada di rumah Obed-Edom. Yang pertama, waktu tabut Allah itu tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, Alkitab berkata, yang pertama, Tuhan memberkati Obed-Edomnya. Jadi Tuhan memberkati orang yang punya tempat itu, yang menerima tabut Allah itu. Jadi Tuhan sedang berkata di poin 1, kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, hadirat Allah harus ada di rumah saudara. Dan saudara harus mau menerima kehadiran Tuhan. Karena jika Tuhan hadir dan tinggal di rumah saudara dan saya, maka itu sama dengan Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan memberkati pribadi Obed-Edom waktu tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom. Yang kedua, Tuhan memberkati apa aja? Yang kedua, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Jadi kalau di dalam rumah Obed-Edom ada keluarganya, ada anaknya, ada istrinya, ada sepupu, ada mertua, ada siapapun, maka seisi rumah Obed-Edom itu diberkati. Ini keren banget. Hadirat Allah yang ada di rumah Obed-Edom, tabut Allah itu bukan saja memberkati Obed-Edom secara pribadi yang punya rumah, tapi memberkati seisi rumah Obed-Edom. Yang ketiga, waktu tabut Allah ada di rumah Obed-Edom, yang ketiga, Alkitab bilang di dalam firman yang tadi saya baca, bahwa segala yang ada pada Obed-Edom ini adalah benda-benda yang bukan hidup ya. Kalau yang kedua tuh seisi rumah tuh orang-orangnya hidup. Tapi segala yang ada di rumah Obed-Edom, benda-benda bergerak, tidak bergerak, itu diberkati oleh Tuhan. Ini keren banget saudara. Jadi ada 3 berkat yang diterima oleh Obed-Edom ketika tabut Allah itu 3 bulan tinggal di rumah Obed-Edom. Ketika hadirat Allah itu berdiam di dalam rumah saudara dan saya, maka saudara dan saya sudah pasti diberkati. Yang kedua, orang-orang yang ada bersama saudara dan saya dalam rumah itu pasti diberkati. Dan apa saja yang ada di dalam tempat kita itu, entah bergerak, tidak bergerak, pekerjaan kita, apa saja yang kita punya akan diberkati. Tuhan mau ingatkan saudara dan saya hari ini. Orang boleh mengatakan bahwa ini zaman krisis. Banyak hal orang berkata ada kesusahan, resesi dan seterusnya. Tapi Tuhan ingatkan, mari pastikan
Tuhan tinggal di dalam rumah kita. Tuhan hadir di dalam tempat kediaman kita. Seperti tabut Allah ada di rumah Obed-Edom. Biarkan Tuhan berdiam di tempat kita. Tuhan tinggal, Tuhan menjadikan tempat kita adalah tempat di mana Dia berdiam dan Dia tinggal. Supaya apa? Supaya Dia memberkati kita. Supaya Dia memberkati orang-orang yang ada bersama kita dalam rumah kita. Supaya Dia memberkati semua yang kita punya yang ada di dalam rumah kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami berkat yang melimpah saat hadiratnya ada bersama kita, hadiratnya tinggal di rumah kita. Amin.